Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan Miss Tiwi ya. Kali ini kita akan membahas tentang analisis biaya produksi. Kenapa sih biaya produksi itu sangat penting? Nah, pada pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 SMK ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita menganalisis biaya produksi prototipe. Dalam bagian ini kita akan belajar tentang jenis-jenis biaya produksi. Nah, terlebih dahulu nih, kenapa sih dibutuhkan menghitung biaya produksi khususnya untuk pembuatan prototipe? Ternyata karena adalah biaya produksi itu merupakan beban dalam perusahaan yang akan mempengaruhi penerapan harga suatu produk. Nah, kita lanjut ya. Kompetensi dasar kita kali ini untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu menganalisis biaya produksi prototipe, produk barang atau jasa. Untuk kompetensi keterampilannya, kita akan menghitung biaya produksi prototipe, produk barang atau jasa. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami apa itu biaya produksi. Yang kedua adalah membuat analisis biaya produksi dalam pembuatan prototipe. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar yang pertama terlebih dahulu, memahami apa itu biaya produksi. Biaya produksi dan analisisnya. Apa itu biaya? Semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Unsur-unsur biaya ada 8 unsur. Yang pertama, bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Nah, ini yang menentukan sekali kelak berapa harga dari suatu produk. Yang kedua, bahan-bahan pembantu atau penolong. Masih ingat bahan penolong itu apa? Salah satu dari bahan penolong itu adalah kemasan atau packaging. Yang ketiga, upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. Yang keempat adalah penyusutan peralatan produksi. Peralatan produksi yang digunakan otomatis itu akan mengalami penyusutan. Nah, biaya penyusutan itu disendirikan atau dikeluarkan dari perusahaan apabila terjadi kerusakan-kerusakan pada mesin produksi atau digunakan untuk servis atau bisa juga digunakan untuk pembaharuan mesin. Yang kelima, uang modal atau sewa. Yang keenam, biaya penunjang seperti biaya angkut, administrasi, pemeliharaan, listrik, keamanan, dan asuransi. Nah, biaya penunjang ini adalah biaya yang memang tidak terlihat, tapi ternyata membebani dan mempengaruhi pada biaya produksi suatu produk. Yang ketujuh, biaya pemasaran seperti biaya iklan. Kalian tahu, kalian membeli contohnya seperti produk makanan ringan. Sebenarnya HPP dari produk tersebut itu sangatlah murah, tapi kenapa dijual cukup mahal? Karena ada 8 unsur biaya produksi, termasuk juga biaya iklan apabila produk tersebut diiklankan atau dipromosikan. 8 yaitu pajak. Dalam hal ini kita tidak boleh lalai untuk membayar pajak ya, bahwa semua barang-barang atau jasa yang mengalami pertambahan nilai otomatis mereka harus membayar pajak. Selanjutnya adalah jenis-jenis biaya produksi. Ada 2 jenis biaya produksi. Yang pertama adalah biaya eksplisit. Apa itu biaya eksplisit? Biaya eksplisit itu adalah pembayaran langsung yang dilakukan oleh pihak perusahaan atas keperluan-keperluan yang bisa membuat perusahaan tersebut tetap berjalan. Contohnya apa saja? Contohnya gaji karyawan, sewa gedung, dan pengadaan material. Yang kedua adalah biaya implisit.
Biaya implisit ini adalah biaya yang sebenarnya sudah ada, namun belum dimasukkan ke dalam catatan beban. Dalam biaya implisit, dapat terjadi adanya penambahan biaya dalam proses produksi suatu produk. Contoh adalah penyusutan mesin produksi. Biasanya tidak dimasukkan ke dalam catatan akuntansi. Karena apa? Karena biaya tersebut seringkali memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap perusahaan. Selain itu, biaya implisit ini sangat sulit untuk dilacak. Kenapa? Karena mungkin pengeluarannya sangat kecil dan tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah jenis-jenis biaya produksi berdasarkan jangka waktunya. Ada dua, yaitu jangka waktu pendek, di mana sebagian besar faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Yang kedua adalah jangka waktu panjang, di mana segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Kita akan bahas jangka waktu pendek. Ada berbagai macam jenis biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu pendek. Ada 7 macam. Yang pertama adalah biaya total. Biaya total ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel tetap, di mana keseluruhan biaya ini dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya apa saja? Contohnya di sini adalah biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan bahan bakar. Yang ketiga adalah biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksinya. Artinya, biaya ini besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Contohnya biaya tetap ini apa saja? Itu ada biaya telepon, biaya pendirian bangunan, ada biaya penyusutan, dan lain-lain. Yang keempat, biaya total rata-rata. Biaya total digunakan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu oleh perusahaan tersebut. Rumusnya bisa kalian lihat ya, di mana ATC yaitu biaya total dibagi Q. Q adalah jumlah output yang dihasilkan. Outputnya berupa apa? Yaitu produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kelima, biaya variabel rata-rata. Biaya variabel total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Yang keenam, biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Kalian bisa lihat ya rumusnya ya. Yang terakhir adalah biaya marginal, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu satuan output. Nah, selanjutnya kita akan bahas jangka waktu panjang. Ada dua jenis jangka biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama adalah biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang ini merupakan tambahan biaya karena kita menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Kalian bisa lihat rumusnya di situ dan bisa dipelajari sendiri nanti. Kemudian yang kedua adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata ini adalah biaya total dibagi jumlah output. Nah, lihat ya rumusnya. Sampai di sini materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung analisis biaya produksi prototipe. God bless you all.